Kalau makhluk yang bermasalah itu udah jadi memang momok dari brand owner sehari-hari lah ya. Karena seringkali juga bahan bakunya mereka ganti, walaupun namanya sama. Misalnya kalau di skincare tuh niacinamide, tapi niacinamide supplier A atau supplier B belum tentu kualitasnya serupa gitu. Pakai Lume Amande, ini pabriknya juga enak lah. Jadi dia ada bilang, ini bahan baku yang apanya gitu kan, yang termasuk bahan baku utama. Ini tuh lumayan langka. Enggak lo diganti sama bahan baku yang ini misalnya, itu pasti gue cium lagi aromanya beda dikit aja, gue nggak mau. Kebetulan yang waktu kemarin lagi viral kan, ini influencernya kan menggunakan lakas IG. Yes. Nah gue juga pakai lakas IG selama ini untuk ngecek. Jadi oh ya udah gue tenang aja gitu. Oke. Itu juga para salah makeup sama skincare juga bertanya-tanya kan. Akhirnya kita pampangin nih, bener kok sesuai. Jangan gengsi sih, banyak orang yang kalau udah ke lilit hutang seperti itu ya, maksudnya udah hampir kondisi minus, ya gue akan ngeliat apa aja sih sebenarnya aset-aset yang bisa gue substitusi, yang bisa gue jual aja. Halo guys, kembali lagi bersama saya Iwan Kerdianto di channel KIC Talk. Hari ini saya kedatangan bintang tamu, seorang Cici entrepreneurship yang sudah ada kasih lagi, yaitu Ci Kristinali. Hai. Halo Ci, gimana nih? Udah lama gak ketemu ya? Iya, 4 tahun lu. 3 tahun 4 tahun kayaknya ada. Iya, 4 tahun nih. Akhir podcast di tempat lu ya. Iya. Sekarang lu sibuk apa aja deh Ci? Liputan sekarang. Ya masih sibuk. Tentu saja brand gue, Lume dan Lume Colors. Terus juga kemarin kan baru kelar bangun kantornya Lume dan Lume Colors juga kan. Iya. Udah sih itu aja kesibukan gue. Nah, kalau sharing dikit ya Ci, selama ini kan sekarang lagi rame banget ya masalah skincare, kosmetik, ini lagi viral-viral ya, banyak trending. Nah, kalau buat lu sendiri, ada dampaknya nggak sih problem-problemnya sekarang itu masalah makronnya bermasalah, nggak sesuai ingredients, bla bla bla. Kalau makron yang bermasalah itu udah jadi memang momok dari brand owner sehari-hari lah ya. Jadi makanya ketika gue diminta sharing untuk gimana sih cara mengantisipasi itu, ya memang lu juga secara kontrak kerjasama dengan pabrik maklum tuh udah harus kuat banget. Oke. Pernah nggak sih, maksudnya gini, kita udah bikin nih kontrak ya. Karena kalau di kosan juga begitu ya. Kita udah bikin kontrak, bla bla bla, kerjasama, syarat dan itu. Ternyata si pabrik melanggar juga gitu. Pernah ngalamin nggak masalah kayak gitu? Enggak sih, sejauh ini enggak sih. Sejauh ini so far bagus ya? So far pabrik-pabriknya, kalau misalnya memang kita tahu dia ternyata pas kita cek di lab luar gitu ya, external lab. Jadi sebagai brand owner tuh juga jangan terlalu percaya dengan hasilnya dari pabrik. Gitu. Jadi begitu udah jadi, di klausul kontraknya lo harus bersedia kalau kita uji coba juga di lab eksternal. Dan kalau misalnya ada bermasalah, lo harus revisi sampai beres gitu. Oh, itu sebenarnya kalau saat penting yang suka kelewat. Iya. Karena kan sometimes yang bikin ingredients yang berbeda adalah kalau di kita mungkin bilangnya kayak ditembak ya hasilnya ya. Iya. Jadi misalnya ingredientsnya maunya sekian, dia langsung bikin di hasil labnya sekian, padahal belum tentu sebenarnya ingredientsnya sesuai ya. Karena seringkali juga bahan bakunya mereka ganti, walaupun namanya sama. Misalnya kalau di skincare tuh niacinamide, tapi niacinamide supplier A atau supplier B belum tentu kualitasnya serupa gitu. Oh, grade lah ya ibaratnya, grade produk kali ya. Iya, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Logikanya sama aja kayak kita kalau konsumsi minyak ikan lah. Karena kan ada orang yang cocoknya sama merek ini dibandingkan merek ini gitu kan. Karena sama-sama namanya minyak ikan dengan kandungan yang sama gitu. Yes. Mungkin beda penyaringan ya kalau. Iya. Ya jadi setidaknya di kontrak tuh mesti ada klausul-klausul seperti itu. Lu mesti informasikan ke kita kalau misalnya sampai bahan baku ini beda supplier, segala macam, dan itu pun harus kita tes ulang. Oke, jadi sebenarnya patokannya adalah si external labs ini adalah sebenarnya sebagai QC-nya kita secara nggak langsung ya. Bahkan memang kayak contoh waktu gue lagi bikin patung gitu, ada bahan baku yang patung Lume Amande. Ini pabriknya juga enak lah. Jadi dia ada bilang, ini bahan baku yang apanya gitu kan, yang termasuk bahan baku utama. Itu lumayan langka. Lumayan langka tuh maksudnya tuh nggak selalu stok, nggak selalu ada kayak gitu. Mau nggak lo diganti sama bahan baku yang ini misalnya, itu pasti gue cium lagi aromanya beda dikit aja, gue nggak mau. Yang ini lebih asam, gue lebih suka yang lama. Jadi ya udah, kalau Enol dan Dopung nggak ada, kosong ya udah, nggak apa-apa kosong. Oke. Berarti ya jadi kayak limited edition dong jatuhnya produknya dong. Oke, menarik. Nah,
Terus berikutnya nih, kan sekarang lagi rame juga nih perang antar skincare ya. Ya, jadi saling muka sana muka sini. Pernah nggak sih lu dalam waktu sejarah lu jalanin Lumea ini ada haters juga gitu di dunia skincare? Oh, di dunia skincare, puji syukurnya nggak ada yang sampai nyerang gue ya. Oh, Lagi apa juga mau diserang sih ya. karena produk berbeda kali ya mungkin ya Nah, segmennya. kalau dari sisi kosmetik ya gue ada kosmetik make up ya kan. Terus juga ada juga skincare. Tapi yang skincare gue juga apa namanya aja. Maksudnya memang kita kan selalu cek ini juga pakai external lab juga kan. Jadi untuk memastikan memang apa yang diklaim oleh pabrik tuh sesuai dengan yang diklaim sesuai dengan ingredient yang disebutkan gitu. Jadi kita juga kebetulan yang waktu kemarin lagi viral kan ini influencernya kan menggunakan lakas IG. Yes. Nah, gue juga pakai lakas IG selama ini untuk ngecek. Jadi oh ya udah, gue tenang-tenang aja gitu. Oke. Itu juga pak salah apa namanya makeup sama skincare juga bertanya-tanya kan. Akhirnya kita pampangin nih bener kok sesuai. Oke. Dari SG-nya langsung. Gitu. Iya, karena memang ini berdampak banget ya. Tapi dampaknya gue menurut gue sih positif banget loh. Iya, jadi ngesortir kan, ngesortir market secara langsung, ngedukasi market. Ngedukasi market akan lebih pintar dalam produk kan. Terus juga akan bikin pabrik yang nakal juga jadi lebih hati-hati kan. Oh yes. Dan juga brand owner yang overclaim juga. Iya. Seperti itu lah. Yang overclaim. Ya, ini kan sebenarnya overclaim, tapi sebenarnya hanya based on satu sisi. Yang tadi mungkin dia juga nggak ngelakuin cross check tadi yang lebih. Iya. Harusnya kan kalau memang dia mau overclaim ya dia pastinya memang ada double check. Iya. Ya kalau gue pribadi juga di bisnis sos kan ada ya. Kayak kemarin gue ada kasus masalah sondir. Jadi kita bikin di sini sondirnya kedalaman 18 meter tanah. Ternyata pas di sondir ulang cuma nyampe 18 meter. Oh gitu. Cuma ada 8 sampai 9 meter. Kira waktu dipancang itu kok masuknya cuma 9 meter, 8 meter. Kagak masuk lagi. Lah kita curiga dong. Ini jangan-jangan orang pancangnya nggak bener nih. Karena hasil sondir 18. Terus orang pancangnya ngotot. Pak, saya tuh nggak pernah main-main kalau masalah pancang kata dia. Coba deh, Bapak panggil orang sondir lain, di sondir orang, pas di sondir orang bener. Berarti orang pancangnya nggak salah, orang sondir yang sebelumnya. Nah ini sebenarnya mirip kayak kasus kosmetik lu. Tapi memang kalau di sini kalau kita melihat salah-salahan, misalnya brand owner menyalahkan pabrik. Pabrik pasti disalahin ownernya kan. Yes. Nah ownernya juga bisa aja menyalahkan departemen R&D-nya misalnya, atau apanya tuh banyak faktor. Keterlibatan orang itu tuh begitu banyak. Karena waktu gue sempat posting mengenai hati-hati dengan, maksudnya ini udah harus diperhatikan ketika mau maknon, itu kan banyak yang komen juga. Jadi ada yang komen misalnya dari orang R&D, kita juga dikejar-kejar oleh owner, ini kapan nih deal sama klien, kok nggak deal karena formulanya belum di-approve. Jadi bisa juga karena faktor dikejar-kejar segala macam, akhirnya bahan baku yang ada dulu lah yang dimasukin atau segala macam kayak gitu-gitu. Jadi sampelnya juga sebenarnya ya sesuai ya dari awal. Tapi ada juga dari sisi memang pabriknya nakal, itu juga ada. Dan ada juga yang pabriknya nakal sebenarnya kliennya pun juga tahu, tapi memang itu udah sengaja menipu masyarakat lah. Kasarnya yang dikirim ke BPOM untuk dicek adalah yang benar, tapi yang begitu diproduksi massal udah yang nggak sesuai. Nggak sesuai lah, seperti itu. Jadi menurut gue dengan adanya kasus yang lagi viral terakhir ini, yang lagi pengecekan justru itu sangat baik kan demi kebaikan semua. Ini ya. Demi kebaikan semua pihak lah yang memang ingin bersaing itu secara sehat, bermain juga kayak gitu. Bagus. Emang itu ketik banget sih. Ketik banget. Karena gini, sometimes kita yang jadi problem adalah waktu ada orang berduit masuk ke industri ini tapi dia ngerecokin. Sama di bisnis kos juga dulu beberapa tahun lalu juga banyak tuh kayak gitu yang banting-banting harga. Iya. Yang mereka memang kan fokusnya adalah mengejar valuasi dengan valuasi dengan cara adalah banting harga, diskon habis-habisan. Otomatis kan pemain-pemain yang lama yang ibaratnya modalnya kebatas nggak bisa ngelawan marketingnya mereka. Bayangin aja lah sekarang juga masih banyak kan. Gila aja lu minum satu hari 90.000, gimana caranya lu? Kos operasional lu buat tutup nggak bisa kalau lu nggak ada subsidi investor kan? Gitu. Dari laundry kan? Iya, kita nggak tahu juga lah dari situ tuh kan. Tapi logiknya adalah gue pernah hitung kos operasional itu per day. Itu ngitung aja udah habis hampir 80 ribuan. Kosnya adalah untuk listrik, air. Dibocorin ini sih biaya modal kos-kosan. Iya, segala macam itu lumayan juga. Per kamar tuh ya? Per kamar, jadi nggak masuk gitu, nggak make sense. Belum lu cuci, laundry segala macam gitu, jadi nggak make sense banget gitu. Tapi mereka bisa jalan ya udah. Jadi memang ya
perlu sih menurut gue perlu ada yang bongkar-bongkar Ada seperti yang ini audit juga. lah ya. Yes, betul. Rasanya. Ada yang ya dengan ada yang kejadian seperti ini juga. Dulu kan juga sempat viral kan kasus kos-kosan, akhirnya mulai orang pada harga pricingnya udah mulai normal lagi gitu. Ini cukup bagus sih menurut gue. Nah, berikutnya adalah kedepannya nih ada rencana mau ekspansi ke bisnis lain nggak selain industri kecantikan? Mungkin gue pengen kayak lu kali mau bisnis kos-kosan juga. Tapi gue apa ya? Ya ada sih kepikiran seperti itu. Ya cuma untuk sekarang ini yang lagi difokusin tentu saja masih bermainnya di dunia wanita lah ya. Atau nggak jauh-jauh paling parfum kayak gitu kan. Parfum kan ada buat cowok, buat cewek juga. Yes. Karena kan gue juga udah masuk ke skincare, udah masuk ke hair and body care, terus juga makeup juga iya. Kayak gitu sih. Iya, soalnya itu marketnya segmennya gede sih ya, Marketnya segmennya gede, tapi persaingannya juga ya bantai-bantaiannya gila. Oh, iya. Maksudnya banyak yang main kotor juga, main buzzer dan lain-lain. Aduh, pusing banget sih. Iya. Berarti itu salah satu tantangan juga di industri ini ya. Iya. Ya, orang kalau nggak sih berarti nggak siap mental ya diserang habis juga kan, kayak beberapa yang pakai viral ini kan mereka naik dari netizen kalau gue perhatiin ya. Karena flexingnya mereka nih, dan skin owner flexing, tapi gue brand skin nggak flexing lu ya. Gak pernah flexing. Mau flexing apa? Kalau yang lain kan flexing tuh, Iya. naik brandnya, ya kan, overclap, terus ketahuan nih sekarang lagi viral, keciduk, turun lagi nih, akhirnya brand Dan yang itu selalu naikin lagi. Dan itu berat banget kan. Kecuali mereka bikin brand baru dan orang di belakang layarnya atau orang yang nomor di depannya bukan mereka lagi. Iya. Mungkin ya. Jadi cari aktor lain lah ya. Nah, Ci, lu pernah nggak dalam waktu usaha menjalankan si Lume atau mungkin di bisnis sebelumnya, lu ngalamin bangkrut gitu? Pernah nggak? Kalau sampai bangkrut sih nggak pernah ya, amit-amit ya. Rungkat pernah? Rukat itu paling di tahun 2013 kali. Saat itu kan juga bukan karena bisnis, tapi karena gue waktu itu main option saham kan. Oke. Main option saham baru umur 30 tahun. Saat itu gue lagi panas-panasnya, berjiwa panas. Lagi terlalu kepedean sampai duit yang aturan berbayar supaya gue pakai, gue cembungin ke saham terus habis. Oke. Salah-salahnya keputusan lah ya. Iya, keputusan lah. Dan ya bukan salah keputusan sih, terlalu impulsif lah. Terlalu impulsif, manajemen psikologis dan emosinya juga masih berantakan dan terlalu pede dan terlalu risk taker sih. Oke. Terus gimana tuh cara bangkitnya lagi tuh dari situ? Cara bangkit. Biasanya kan orang kayak gitu kan stress auto pasti kan. Mikirin cara bangkitnya, sudah kan supply juga pasti udah nanya kan deadline segala macam. Oke, cara bangkitnya itu lebih ke arah pertama. Yang pasti kalau kita lagi mengalami kasus seperti itu ya, pasti gue akan ajak ngomong orang yang duitnya gue pakai duluan nih. Ibaratnya duitnya kita belum bisa bayar. Yaitu ke supplier gue. Dan saat itu juga supplier gue kan sama gue itu udah kerjasama sampai 2 tahun kan. Sebelumnya udah 3 tahunan. Jadi ya gue pasti akan membuat dia itu yakin kalau gue pasti bayar. Dan di saat itu kebetulan gue udah ada rumah. Rumah langsung gue naikin platform pinjamannya segala macam lah. Waktu itu rumah masih KPR, jadi tuh gue memang ada bayar tetap dalam, gue bilang kasih gue waktu 2 bulan lah, pasti gue akan lunasin secara bertahap buat kayak gitu. Karena waktu itu yang gue utang ke dia sekitar $100,000 itu 1 M. Di saat itu 1,2 M 2013 lupa gue. Jadi begitu kan, kadang kan gue butuh proses kan buat ngambilin rumah kan, maksudnya berarti nyatanya top up KPR dong. Top up KPR, iya istilahnya top up Refinance lah. Yang penting kita jangan sampai kehilangan trust dari dia. Karena juga waktu itu sistemnya masih pre-order. Tapi karena dia saking percaya sama gue, kadang dia udah kirim duluan. Dia harus tagih tuh rekapan 3 bulan kemudian. Jadi langsung mungkin sekali itu duit yang aturannya bayar ke dia sekitar 1,2 M itu gue cemplungin lagi ke buat usaha, buat trading. Kayak gitu. Ya udah sih. Terus ya yang kedua adalah jangan gengsi sih. Banyak orang yang kalau udah ke debit hutang seperti itu ya, maksudnya udah fair ambil kondisi minus, ya gue pengen lihat apa aja sih sebenarnya aset-aset yang bisa gue substitusi, yang bisa gue jual aja. Kayak misalnya mobil gue kemana-mana bisa naik Grab atau bahkan gue jarang keluar rumah kan, misalnya mobil langsung gue jual kan. Yang penting tuh buat numbalin trust buat numbalin trust dan segala macam.
Jadi banyak lah jalur-jalur yang gue pakai. Bahkan dulu gue inget banget, gue masih punya toko offline di mall. Ini jangan ditiru ya, tapi gue guest-tune sendiri. Kan toko kan ada kakak ada. Oh iya, tarik tulang. Guest-tune sendiri, makeup paint. Ini udah gali lubang ke lubang, baru kan belum ada pinjol. Iya. Kalau dulu ada pinjol mungkin udah pinjol berarti. Iya, panik ya. Dan ya itu kan 2013 kan bisa dibilang lagi resesi juga. Iya, Jadi iya. mau pinjam ke siapapun juga saat itu, even pinjam ke keluarga juga lagi pusing kan. Iya. Tapi itu memang ujung-ujungnya sampai akhirnya yang sedihnya itu adalah gue namanya minta nyokap gue atau kakak PR-nya dia juga. Oh, jadi buat properti. Pakai jaminan rumahnya nyokap. Jaminan rumah nyokap. Tapi gue bayar mitilnya ke nyokap, jadi nyata ke nyokap gue bebas bunganya ya segala macam. Dan udah sih yang penting ya belajar dari kesalahan. Mungkin setiap orang itu mesti ditamboknya itu beda-beda kali. Iya betul. Jadi mungkin kalau gue cuma lossnya dikit, mungkin gue akan terus-terusan akhirnya sampai bisa hilang semuanya. Akhirnya langsung ditabuknya. Waktu itu gue sampai berapa? 3M berapa tuh 2 hari. Dan itu juga ya udah beneran stop tapok. Sampai sekarang kalau ada orang ngomongin trading ke gue, mau trading crypto, bitcoin, itu gue udah nggak tabok sih. Lah semua nggak wow lah ya. Kayak denger doang ya, denger ngobrol. Tapi untuk terjun enggak. Tes lah ya. Karena takut emosional. Iya. Kembali lagi iya. asal tembak tadi. Iya. Ya karena kan again main trading itu kan lalu bisa dibilang 5% itu skillnya, tapi 90%-nya kan tuh manajemen. Manajemen psikologis, manajemen duitnya gimana dan lain-lain kayak gitu. Makanya gue bingung juga sih kalau misalnya ada yang pembicara atau influencer ya tentang saham, kripto, bla bla bla, lu modal 1 juta bisa kaya, menurut gue sih bullshit banget kan. Karena nggak tahu ya, tapi buat gue gini, segede-gedenya lu dapet dengan modal 1 juta itu akan berbeda waktu lu masuk duit ya kayak apa tadi. Mungkin kalau lu masuk 2M bisa jadi 5M, 5M karena nogulungnya kan jauh ya. Nah kalau 1 juta di saham, anggap deh sahamnya 1000, lu cuma 1000 dari 10.000 juga, udah pas 10 juta gitu loh. Nggak ya, Berarti itu awal-awal lagi sama iya maksudnya nggak yang ngegulungnya itu butuh waktu yang mungkin bertahun-tahun biar bisa lu dapat sampai angkanya. Iya. Agak Atau berat. ada yang suntik dana. Yes, betul. Dia agak berat kalau menurut gua kalau apalagi modal 100.000, aduh kayaknya nggak masuk akal banget itu buat gua. Banyak modal cepeceng bisa dapat 100 juta kayak menurut gue Ya digulung-gulung lagi kayaknya. Atau dapat pinjaman family and friend mungkin. Aduh dong. iya tapi menurut gua Atau pindah jual rumah. terlalu jauh. Tapi kalau di properti itu make sense. Kalau menurut gue kalau di properti itu sangat bisa karena flipping di properti itu kan harganya gede. Harganya gede. Dan kenapa sih juga alasan ya kalau gue perhatiin ya, mungkin lu juga udah ngerasain tadi kan. Alasannya kenapa sih orang kaya mau bisnis segede apapun dia pasti invest ke properti. Semua orang konglomerat yang ada di dunia pasti dia main. Padahal orang suka ngomong properti itu returnnya kecil. Tapi kenapa mereka masih mau invest? Salah satunya fungsinya kayak lu. Ya butuh bangkrut bisa jadi finance, lu tetap jadi kaya lagi. Nah, Bakri kena kasus Lapindo, miskin, refinance dia punya Bakrina, kaya lagi dia. Karena dia kan udah punya source, dia sudah punya bisnis yang existing. Tapi kan modalnya aja yang ada. Ya dari properti itu aja refinance, dapat dana lagi kan, diputar jadi duit lagi. Itu makanya dia semua orang kaya di dunia gue perhatiin, mereka pasti kalau nggak dia kaya dari properti, dia udah kaya dari properti. Antara dua itu aja. Antara dua itu aja sih Pak. Makanya kenapa gue juga tertarik di industri properti. Nanti ya. Kalau gue interview lagi ya. Kalau gue berbalik nih sama lu nih. Kalau lu kan tadi niatnya dari bisnis kosmetik, skincare, mau masuk ke industri properti. Nah kalau gue berbalik, gue basicnya dari properti dulu, gue mulai masuk bisnis yang lain sekarang. Gitu. Nah, nanti kita bahas pas interview deh. Terus berikut nih, pertanyaan terakhir. Ya, kalau menurut lu sendiri, industri skincare ini dalam 5 tahun ke depan prospeknya masih bagus gak? Industri skincare 5 tahun ke depan, kalau untuk pemain baru bisa jadi makin bersaing ya, karena kan sekarang juga udah banyak dari produk-produk import. Import maksudnya udah mulai daerah yang mereka masuk ya. Iya, kayak contohnya Brengas yang paling gede itu yang sekarang ini marketplace.
Jadi dalam 3 tahun itu omsetnya saja udah menguasai 50% share marketplace. Iya. Cuma 3 tahun dia udah ngambil 50% tuh. Marketplace orange tuh. 50% lebih lah, kan. Untuk industri skincare-nya ya, Iya, untuk skincare ya. Jadi ya untuk pemain baru itu rada susah sih kalau misalnya lu tidak kuat dari sisi brandingnya, tidak kuat. Ya nggak usah ngomongin skincare ya. Maksud gue dari sisi industri untuk pemain online, kalau lu masih belum punya brand sendiri dan lu masih nggak jualin produk orang, mati. Oke, jadi maksudnya dia kayak jadi distributor gitu dong ya temennya. Apanya? Maksudnya dia ngimport nih barang masuk terus dia jual gitu maksudnya. Yang tadi lu bilang. Kalau Jualan brand orang gitu. kalau yang brand orang tuh maksudnya kayak masih sistemnya reseller, stokis. Oke. Jadi itu tuh lu kalau mau jadi reseller atau jadi stokis itu hanya sebagai batu loncatan untuk lu tahu lu cocoknya main di bidang apa sih. Apalagi kalau lu cuma mainnya di marketplace ya. Marketplace itu sekarang kan lebih mensupport affiliate. Oh iya betul. Mensupport affiliate. Jadi kalau misalnya lu posting gambar yang sama dengan official atau dengan siapa gitu ya, otomatis kan secara margin juga udah dikenal cutnya sampai 18%. Kalau lo official, kalau bukan official kenanya 13,5% atau 14% ya. Bahkan tahun depan lo naik lagi. Jadi sekarang emang lo bisa dapetin margin berapa sih dari supplier? Kalau supplier paling 28%, 30% belum di-cut lagi, belum cost operasional cost dan makanya kalau gue lihat ke depannya persaingan secara bisnis kalau mainnya masih di online itu tetap banget udah mesti mulai masuk ke offline juga karena kan sejak selesai pandemi orang tuh udah mulai balik lagi pengen ngumpul misalnya. Karena tren online sendiri gue sih udah lama ya nggak ngikutin online, udah mulai pensiun online udah lumayan lama. Cuman gue perhatiin polanya kalau dulu nih orang dari offline pada pindah ke online. Sekarang itu online pindah ke offline karena trust issue. Karena banyak orang pesen barang, pesennya datangnya baik. Saya sama foto nggak sesuai. Jadi orang kangen tekstur lama kayak COD gitu loh. Datang pegang lihat dulu coba baru bayang gitu. Karena rasa trust sering ketipunya itu loh. Jadi trust issue-nya udah muncul kembali. Makanya kan sekarang mulai digondong ulang model live shopping. live shopping. Iya kan? Jadi orang bisa lihat dulu, oh iya barangnya kayak gini. Oh iya oke aku beli deh check out gitu. Ya intinya sekarang kalau jadi mulai naik transisi. Iya. Gue lebih effort. Iya betul. Jadi kan sering kali juga banyak yang nanya, ini gue panjang di marketplace misalnya, kok nggak laku ya gitu. Terus gue bilang, ya lu live lah live shopping. Berapa banyak sih toko dari hampir jutaan kali ya membuat di marketplace yang melakukan live shopping. Yes. Dengan live shopping aja itu udah merupakan keunikan sendiri, jadilah yang beda gitu. Jadi kalau nggak bisa lebih dari yang lain, jadilah yang berbeda. Kayak live shopping sekarang sampai 24 jam, gue kadang bingung juga sih. Orangnya aja gak tidur apa Shift-shiftan. Cuman stres aja gitu, buka tuh ya pakai no masuk online. Iya makanya maksudnya gue sih udah gak mau masuk online, gue udah nyaman di sini. Udah nyaman kan? Udah nyaman di sini gitu, kerja gue nggak terlalu capek. Tapi tetap sih kalau lo membuka offline, kalau dari sudut pandang gue bagusnya sih tetap coba diolah dulu. Nah, buat testing market ya. Lo testing market, jadi kan dari situ lo juga bisa tahu dong pengiriman ke area yang ketemu, lo bisa bikin outlet ke sana. Oke, gitu. Buat cari data dulu lah ya. Jadi semuanya customer kita itu paling bisa di kota. Yang aku yang mana, ya kan produk penetrasinya seperti itu. Nah tuh buat orang-orang yang mau main di dunia skincare ya. Jadi mendingan mereka jadi reseller Lume dulu ya. Boleh. Buat belajar. Nah, kalau mereka tertarik buat jadi reseller Lume? Kalau jadi reseller Lume itu, gue sih biasanya arahkan ke agent gue. Jadi bisa lihat list agent gue itu di lume.co.id/agent. Kalau misalnya lo mau jadi stokis atau jadi agentnya itu ke lumecolors.com. Oke tuh nanti kita cantumin ya di deskripsi ya. Siapa tahu kalian tertarik dulu buat testing produk. Pada tahu nanti one day jadi brand owner. Kalian tidak tahu ya namanya rezeki. Dan memang gue selalu ngomong sih ke para stokis gue kan kadang ada brand owner lain tuh yang merasa jangan sampai stokis mereka itu pergi atau jadi saingan ya. Iya. Kalau gue malah nggak berpikir kayak gitu ya, apa hamba lo gitu menghalang-halang kita jadi orang gitu. Maksud gue, hampir semua brand owner rata-rata kan dulunya stokis atau seller dari produk brand lain kan. Ya nggak sih, ketika dia ngerasa udah nyaman di situ akhirnya bikin brand sendiri. Yes betul. Jadi
lo aja dulu bertubuhnya seperti itu, kenapa lo sekarang mau jagal orang? Yes, yes, yes. Jadi kalau misalnya dengan lo bikin bisnis tapi tujuan lo itu lebih mulia ya, dalam arti lo ingin menelurkan UKM baru lah, Yes. brand owner baru, itu kan lebih mulia kan. Jadi lo juga kalau ada yang keluar lo juga gak baper. Yes, yes. Karena secara langsung juga memperluas buka lapangan pekerjaan juga ya. Iya. Gitu. Dan kita juga ya syukur-syukur sih kalau si agent ingat, kita juga sebenarnya thankful juga misalnya. Iya, gue dulu bisa begini, gue dulunya reseller dari Lume juga. Kita juga jadi ada suatu kebanggaan juga ya di situ ya. Ya Berarti kita kan nih gitu lah. berarti kan kita berarti sukses nih, anak didik gue akhirnya bisa bikin brand juga, kita juga happy gitu. Kalau nggak tahu mereka jadi makuan juga sama kita kan, awal-awal kan itu nggak tahu kan. Gitu. Oke Ci, ada pesan terakhir nggak buat teman-teman di sini yang mau mulai bisnis nih? Biasa kan banyak problem kita adalah kita nih dari karyawan gaji minim, mereka mau nabung penghasilan, tapi mau buka usaha tuh kagak berani nih transisinya. Nah kira-kira lo ada tips nggak terakhir buat kamu? Pesan-pesan gue kalau yang dari tadinya masih karyawan, pertama tidak gini loh, lu mesti punya mindset jadi karyawan tuh juga keren. Yes. Betul. Jadi gue itu bukan tipikal orang yang lu kalau belum jadi pengusaha lu nggak keren. Oke. Ya karena tiap orang tuh mentalnya beda-beda. Kalau misalnya lo tipikal orang yang dengan ketidakpastian, karena yang namanya omset kan naik turun segala macam. Nah, lu mendingan tetap jadi professional hire aja, atau jadi karyawan naik karir banyak yang gajinya udah ratusan juta sebulan juga ada gitu kan, banyak banget. Bahkan dari zaman gua yang masih kerja zaman dulu, teman gua aja kerja di perusahaan multinasional gajinya 200 juta sebulan. Yes. Kayak gitu. Terus kalau misalnya memang udah kepikiran mau buka usaha, memang tetap awalnya coba dulu jualan produk orang. Pertama untuk mengetahui apakah lu cocok di bidang itu. Terus juga lu jadi bisa ngerti penolakan customer, atau cara handling customer, atau komplainan customer terhadap barang yang lu jual. Itu kan adalah data. Nanti awal dari mungkin dropshipper, lalu lanjut jadi stokis ya kan. Jadi dari stokis, ketika jadi stokis lu juga udah tahu dong waktu jadi dropshipper produk mana yang paling laris. Itu yang lo stok. Nanti begitu udah jadi stokis, udah mulai makin dapat pengalaman, komplain customer seperti apa, lo kan jadi dapat data. Oh kalau gue nanti bikin produk, gue akan menutupi kelemahan-kelemahan yang sebelumnya dikomplain oleh customer menjadi produk yang lebih baik lah seperti itu. Jadi resikonya tuh jauh lebih terukur. Ya kan dari kecil sekalian ngumpulin modal untuk jadi brand owner. Kalau jadi dropshipper kan lo kan nggak harus ninggalin pekerjaan yang sekarang kayak gitu. Yes. Jadi ibaratnya nabung dulu lah. Nabung dulu, modal udah cukup. Kalau mau exit pun, dia setidaknya udah punya penghasilan nih dari dropshipper atau reseller ini. Jadi ibaratnya kalau dia resign pun dia nggak pusing. Kadang orang jadi problem itu kan dia resign tapi dia belum punya penghasilan. Begitu stok gajinya lama habis yang dia cadangin, nah usut dia tuh mulai. Dan minimal harus punya stok, kalau misalnya beneran sampai mau totally resign, punya tabungan 12 bulan gaji. 1 tahun tuh. 1 tahun gaji, di luar biaya modal buat usaha. Tuh, berarti dia harus nabung minimal 3 tahun lah ya. Kalau misalnya emang butuh modal gila. Iya, minimal 3 tahun. Jadi kalau amit-amit nih salah pilih brand, reseller atau dropship yang gak jalan, ya kagak bikin lu susah gitu. Karena banyak orang kan karena coba gagal, dia stres, akhirnya dia nggak berani mau coba gitu ya. Banyak kan kayak gitu. Oke, menarik. Oke Ci, thank you banyak Ci buat waktunya nih. Nanti next berarti gua interview. Oke guys, sekian dari kita, sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Bye bye. Invest your money, not your time. Your business cost. Invest your money, not your time.